Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bahwa pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama bertemu lagi meskipun masih secara via daring. Jadi saya Dita Mulyana Ramadhani, saya adalah peserta Latsar ke-8 dari kelompok 2. Hari ini saya akan membahas mengenai materi pertama kami, yaitu mengenai wawasan kebangsaan. Nah, hari ini saya juga bersama dengan mentor Latsar saya, ada Ibu Sari Rahayu Rahman, SPD MPD, yang sekaligus sebagai Wakil Dekan 2 Universitas Sulawesi Barat. Ya, Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, Bu Dita. Ya, Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Jadi hari ini saya bersama Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan yang terkait dengan wawasan kebangsaan ya, Ibu. Jadi kita langsung saja ke pertanyaan kita yang pertama. Pertanyaan yang pertama ini adalah kami kan membahas kemarin mengenai materi wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan ini ternyata lingkupnya sangat luas, mulai dari Sumpah Pemuda, Pancasila, mengenai NKRI dan sebagainya. Kemudian dari penerimaan materi tersebut yang diberikan oleh coach kami, saya sadar bahwa wawasan kebangsaan diri saya sendiri masih sangat kurang. Itu ya, Bu. Jadi kalau menurut pendapat Ibu, seberapa penting wawasan kebangsaan ini dalam yang harus kita miliki, terutama dalam lingkup kerja di Universitas Sulawesi Barat? Ya, silahkan Ibu dijawab. Oh iya, baik. Terima kasih Bu Dita atas pertanyaannya. Wawasan kebangsaan bagi rakyat Indonesia ya, khususnya bagi aparatur sipil negara, baik itu TNI, Polri, kemudian pegawai pemerintahan, apalagi bagi kita yang dosen di lingkup Universitas Sulawesi Barat, itu sangat penting ya, dan merupakan dan itu fundamental bagi bangsa kita ya. Kenapa demikian? Karena kekuatan dari nantinya ke depan itu ya, kekuatan untuk mengendalikan tujuan dan arah pembangunan bangsa ke depan itu adalah itu tadi wawasan kebangsaan. Nah, di mana kalau kita tidak memiliki wawasan kebangsaan, nantinya negara kita ini akan terpecah belah. Ya. Nah, kalau kita tidak memiliki wawasan kebangsaan di dunia kerja kita, itu kayaknya akan saling bentrok ya. Pendapat satu tidak mau menerima pendapat yang lain, ya kan? Yang satu merasa senior, yang satu merasa bahwa jabatan saya lebih tinggi, itu. Jadi kita sangat memerlukan namanya wawasan kebangsaan supaya terjalin komunikasi yang baik, terjalin kerjasama yang baik, terjalin musyawarah yang baik di dalam dunia kerja kita. Seperti itu menurut saya. Oh iya. Gitu. Oh iya, jadi wawasan kebangsaan ini sendiri jadi kekuatan ya dalam kita, terutama sebagai misalnya kita di negara biar tidak terpecah belah dan bisa menjalin komunikasi yang baik dengan rekan kerja, ya Bu. Oke. Ya Bu. Lalu kemudian kita beralih ke pertanyaan kita yang pertanyaan yang kedua. Tadi kan kita sudah membahas bahwa wawasan kebangsaan ini kalau kita miliki bisa membangun komunikasi yang baik. Nah, kemudian dalam lingkup kerja sendiri ini kan kadang-kadang ada ego individual yang masih sangat kuat, kemudian ada kepentingan golongan. Nah, menurut Ibu bagaimana dan dalam sebagai dosen misalnya ada yang disebut dengan Tridharma perguruan tinggi.
ada pengabdian, pengajaran, dan penelitian. Nah, menurut Ibu bagaimana ya sebaiknya untuk mengimplementasikan atau menyelaraskan Tridharma perguruan tinggi dengan wawasan kebangsaan yang seharusnya dimiliki oleh seorang abdi negara, utamanya dosen? Oh ya, baik. Ya, kita ketahui bersama bahwa di dunia kerja, khususnya di perguruan tinggi, itu dikenal dengan Tridharma perguruan tinggi, ya. Nah, kenapa atau bagaimana kita mengimplementasikan? Tentunya untuk menciptakan generasi muda yang terpelajar, ya, kemudian bisa apa ya, dari menciptakan generasi muda yang terpelajar dengan pemikiran inovasi yang begitu banyak, ya. Anak muda itu sekarang banyak sekali kreatif, kemudian dia juga inovatif, kreatif, dan mandiri. Nah, dari ketiga kewajiban ini itu bisa mengupayakan untuk membentuk generasi yang memiliki intelektual dan mampu membangun bangsa di berbagai sektor yang kita tujukan atau kita capai. Jadi dengan Tridharma ini itu generasi muda sangat dibutuhkan, ya. Tentunya contoh dari penelitian, ya, perguruan tinggi itu tidak lepas dari Tridharma perguruan tinggi, itu dari pendidikan, penelitian, pengabdian. Nah, bagaimana dosen muda itu dengan wawasan kebangsaan itu melakukan dari pendidikan dulu, ya. Pendidikan itu bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi dari sela-sela mentransfer ilmu itu seorang dosen itu bisa memberikan bagaimana kita mencintai negara ini. Dari ilmu yang kita berikan, itu kita berikan juga masukan kepada mahasiswa kita, bagaimana dari ilmu ini kita mencintai ciptaan Tuhan, kita memberikan rasa keadilan kepada makhluk Tuhan. Kemudian itu dari penelitian juga bisa kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita, dan itu kita angkat, dan itu bisa menimbulkan rasa bahwa kita memiliki hak yang sama. Kita memiliki bagaimana kita menciptakan yang namanya keadilan kepada makhluk yang lain. Dari segi pengabdian kepada masyarakat, dari hasil penelitian, dari hasil kajian-kajian, itu kita bisa sampaikan ke masyarakat bahwa inilah yang kita dapatkan dari dunia kampus. Kita berikan ke masyarakat bagaimana kita mencintai ciptaan Tuhan, bagaimana kita memberikan rasa keadilan kepada masyarakat atau makhluk Tuhan, kita bagaimana memberikan ilmu kepada masyarakat bahwa dengan ini Anda dapat mendapatkan nilai tambah, gitu. Kita membagi keilmuan kepada masyarakat. Itu mungkin dari segi tridharmanya. Nilai-nilai Pancasila kita terapkan, ya. Cita-cita Undang-Undang Dasar 45 kita bisa berikan kepada, walaupun secara tidak langsung, ya, kita berikan kepada masyarakat. Mungkin itu dari saya.
Oh iya, jadi dalam Tridharma perguruan tinggi ini baik dari penelitian, pengajaran dan pengabdian semuanya bisa diselaraskan ya dengan wawasan. Ya, ya. Ya, untuk yang pertanyaan yang terakhir, Ibu, siapa tahu Ibu bisa memberikan tips kepada kami bagaimana cara-cara untuk meningkatkan wawasan kebangsaan biar kita sebagai warga negara Indonesia itu bisa melek terhadap bangsa sendiri. Silakan Ibu. Oke. Wawasan kebangsaan ini kan dari nilai Pancasila ya. Jadi menanamkan wawasan kebangsaan bagi generasi milenial itu memang sebenarnya tidak mudah. Ya kan? Apalagi di zaman sekarang yang sudah canggih teknologinya. Dan itu susah untuk kita bagaimana cara kita untuk dengan kecanggihan itu kan banyak anak-anak muda yang terkontaminasi dengan dunia barat yang sekarang kan tidak ada lagi perbatasan ini dari mana ya, semua teknologi itu kita peroleh. Jadi untuk kita bagaimana kita memberikan nilai-nilai kebangsaan supaya generasi muda ini tidak melek sains, itu tentunya dari keluarga dulu, ya kan? Dari keluarga dulu, keluarga kecil dulu. Bagaimana keluarga itu memberikan pengertian tentang wawasan kebangsaan. Kemudian di sekolah, ya kan? Sekolah itu juga diberikan, kemudian di perguruan tinggi diberikan. Tentunya yang harus kita lakukan adalah perbanyak membaca, ya kan? Membaca tentang sejarah, bagaimana Indonesia itu diperjuangkan. Kemudian kita juga butuh yang namanya memang bagus itu kalau setiap hari Senin, selama ini selalu dilakukan upacara, ya, upacara bendera, ya kan, gotong royong, kemudian kita melakukan study tour ke tempat-tempat bersejarah, itu kan akan menumbuhkan wawasan kebangsaan. Kemudian kita tips yang lain adalah kita bisa nonton film-film sejarah, ya. Bagaimana kita bisa pandangan kita terhadap wawasan kebangsaan, terus mungkin dari kajian-kajian nasional seperti banyak kan wawancara di televisi, itu bisa supaya kita tidak buta akan wawasan kebangsaan. Kira-kira seperti itu dari saya. Oke, terima ya, itulah tadi ya pembahasan kita bersama Ibu Sri Rahayu Rahman SPD MPD yang merupakan mentor kami dalam latsar ini sekaligus sebagai Wakil Dekan 2 Universitas Sulawesi Barat. Ya, jadi tadi Ibu sudah membahas bagaimana seberapa pentingnya ya wawasan kebangsaan, bahwa wawasan kebangsaan itu sangat penting terutama untuk diterapkan, apalagi ini bisa menjadi modal untuk membangun komunikasi yang baik biar kita tidak terpecah belah, terutama antara rekan kerja satu dan rekan kerja yang lainnya. Nah, kemudian kita juga sudah membahas bagaimana cara untuk meningkatkan wawasan kebangsaan kita, terutama misalnya yang berprofesi sebagai dosen yang harus memegang Tridharma perguruan tinggi.
Dan juga terima kasih Ibu sudah memberikan tips bagaimana cara untuk meningkatkan wawasan kebangsaan ya, supaya kita bisa melek terhadap bangsa sendiri, tidak terlalu terkontaminasi dengan hal-hal yang berbau bara, tidak lupa terhadap bangsa sendiri yang terutama hal ini harus mulai dibangun dari keluarga kita dulu, ya Bu, dari hal-hal yang kecil dulu biar bisa lebih luas lagi jangkauannya. Ya Ibu, terima kasih untuk waktunya, untuk menyempatkan waktunya untuk hari ini. Saya mengucapkan cukup untuk hari ini Bu. Terima kasih untuk masalah sudah berbagi kepada kami mengenai materi wawasan kebangsaan ini. Ya, sama-sama. Ibu, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.